Saudara, seiring pembentukan koalisi besar yang dihadiri Presiden Joko Widodo, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini jadi magnet calon presiden favorit. Pesona Prabowo tak hanya membius elit partai politik yang tergiur dengan koalisi besar, namun juga para calon pemilih. Dan untuk pertama kalinya, nama Prabowo Subianto berada di urutan pertama di dalam survei. Nah, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra kini punya elektabilitas tertinggi dalam jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia. Dari hasil survei, elektabilitas calon presiden potensial versi LSI per 31 Maret hingga 4 April 2023. Nama Prabowo Subianto memperoleh 30,3%. Menyalip saudara Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang memperoleh 26,9%. Dan yang terakhir ada Anies Baswedan di 25,3%. Elektabilitas Prabowo Subianto mengalami tren kenaikan dibandingkan dengan pada periode sebelumnya masing-masing 23,2 dan 26,7%. LSI menyebut dibanding Ganjar, Jokowi belakangan ini lebih sering bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kian lengketnya Joko Widodo dengan Prabowo dianggap sebagai sinyal endorse yang diberikan pada Prabowo. Endorsement dari Presiden Joko Widodo disebut punya dampak besar pada peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto. Endorsement dari Pak Jokowi, karena begini, Pak Ganjar itu selama ini yang paling dianggap identik dengan pemilih Jokowi, gitu. Itu yang lebih banyak. Jadi lebih banyak pemilih Jokowi ke Pak Ganjar. Tapi belakangan, terutama sejak November, itu Pak Jokowi mulai mengendorse dengan tegas nama lain, yaitu Pak Prabowo. Nah, endorsement Jokowi itu tampaknya berpengaruh kepada para pendukung Jokowi yang mulai melihat bukan hanya Ganjar yang bisa mereka jadikan figur, tapi juga figur Pak Prabowo. Ya, Prabowo Subianto kerap ikut dalam beberapa kesempatan bersama dengan Joko Widodo. Di mana ada Jokowi, pasti tidak jauh dari situ ada Prabowo Subianto. Kemesraan Jokowi Prabowo ini jadi disebut sebagai bentuk endorsement Jokowi pada Prabowo. Namun Prabowo Subianto saat itu menyebut jika ajakan pada kunjungan kerja sekedar bentuk didikan untuk mengurus negara. Sedangkan Jokowi menyebut jika naiknya elektabilitas Prabowo ini karena kinerja Prabowo, bukan karena faktor Jokowi's effect. Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Kegiatan keduanya dinilai sebagai sinyal positif bahwa Prabowo merupakan orang dekat kepercayaan Jokowi. Restu yang sepertinya sudah dibuka oleh Presiden Joko Widodo, apalagi Prabowo sempat menyebut ajakan Jokowi sebagai didikan. Apakah ini sebagai sinyal transfer ilmu untuk jadi penerus Jokowi selanjutnya? Sudah dapat sinyal positif dari sosok yang punya pengaruh besar di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Sudah pasti pesona Prabowo ini kian terpancar sejumlah partai politik untuk mendekat pada saat silaturahmi di kantor DPP Partai Amanat Nasional yang dihadiri oleh Jokowi dan 5 ketua umum partai. Prabowo membuka peluang terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Prabowo bahkan menyebut ada kesamaan pemikiran dengan Ketua Umum Partai Golkar, PKB, PAN, P3 dan menyebut jika telah masuk dalam tim Jokowi. Gagasan pembentukan koalisi besar di pemilu 2024 jadi magnet baru dalam kontestasi politik. Pertemuan elit lintas partai semakin intensif. Rumah Kertanegara, kediaman Prabowo jadi sibuk karena kedatangan para elit partai politik. Bukan hanya tokoh 5 partai dari 2 koalisi besar, tapi juga partai lain seperti ada PBB dan juga Perindo yang sepertinya ikut tergiur membahas koalisi besar dengan Prabowo. Ya, pesona Prabowo sepertinya mampu membuat dirinya menyalip Ganjar Pranowo yang sering berada di urutan pertama dalam berbagai survei pemilihan calon presiden.
Dan pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia per 31 Maret hingga 4 April 2023, dalam 2 bulan terakhir menunjukkan Ganjar Pranowo ini mengalami tren penurunan dari 36,3% pada Januari menjadi 26,9%. Menurut LSI, ada kemungkinan pernyataan Ganjar Pranowo terkait timnas Israel dan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Soal menurunnya hasil survei elektabilitas terhadap dirinya, Ganjar menanggapi dengan tak mau ambil pusing. Kan tadi turun jadi 19,8. Biasa aja. Mungkin apa sih Pak yang menjadi evaluasi dari ini untuk Pak Gub Ya sendiri? nggak apa-apa, biasa saja. Mungkin Naik ada turun biasa. di medsos mungkin berpengaruh juga Pak Gub. Usah mikir mas. Tapi bagi Pak Gub sendiri itu bukan hal yang patut. Biasa. Ya. Terima kasih Pak Gub. Bukan hanya elektabilitas Ganjar Pranowo yang kena pengaruh dari batalnya Piala Dunia U20, saudara. Kalau melihat sinyal dukungan Joko Widodo akhir-akhir ini, ada dugaan kerenggangan antara Jokowi dan partai politik pendukung utama Jokowi, yakni PDI Perjuangan. Apalagi 2 kepala daerah dari PDI Perjuangan, yakni ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster, dituding jadi penyebab gagalnya hajatan besar sepak bola dunia di Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini kita jarang melihat ya Joko Widodo dalam satu frame yang sama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Seperti saat HUT ke-77 TNI Angkatan Udara, sejumlah tokoh hadir termasuk Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri. Keduanya bahkan terlihat asik berjoget bersama para tamu undangan saat lagu Ojo Dibandingke yang dilantunkan. Sementara Presiden Joko Widodo tidak hadir saat acara HUT ke-77 TNI Angkatan Udara, namun menyampaikan ucapannya melalui video yang ditayangkan Angkatan Udara. Lalu selanjutnya kemana Jokowi? Jokowi rupanya sedang berada di Solo, Jawa Tengah bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sang cucu Jan Etes. Jokowi berkeliling memberikan THR serta sembako kepada penarik beca, pedagang pasar, ada juga juru parkir hingga pengemudi ojol. Warga pun antusias menerima pemberian sang presiden. Semakin dekat dengan pemilu 2024, kontestasi politik kian menarik. Pesona Prabowo dan koalisi besar jadi magnet baru yang menggiurkan partai politik. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Prabowo jadi jalan tengah terbentuknya koalisi besar dan memecah kebuntuan dari penentuan capres-cawapres? Belum ada yang tahu.